Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika bersama Bu Erna. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai himpunan berkaitan dengan soal penerapan. Baiklah, kita simak soal yang pertama. Dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 siswa suka makan soto, 15 siswa suka makan bakso, dan 3 siswa tidak suka keduanya. Berarti di sini ada 3 siswa yang sama sekali tidak suka makan bakso maupun soto. Gambarlah diagram pen dari keterangan di atas. Berapa siswa yang suka makan soto dan bakso? Baiklah, misalkan seluruh siswa kita sebut dengan S, himpunan semesta, anggota NS ada 35. Himpunan yang suka makan soto kita sebut A, maka NA ada 22. Himpunan yang suka makan bakso adalah kita sebut himpunan B, NB, banyaknya anggota B ada 15. Dan NC adalah banyaknya siswa yang tidak suka makan soto dan bakso. Berarti dia sama sekali tidak suka kedua-duanya. Yang ditanya adalah berapa siswa yang suka makan soto dan bakso. Jadi yang suka makan kedua-duanya. Kita lihat alternatif penyelesaian. Bisa pertama dengan menggunakan diagram pen. Diagram pen ini kita buat, di dalamnya ada 2 buah lingkaran, lingkaran A dan lingkaran B. Lingkaran A adalah himpunan yang suka makan soto, dan lingkaran B adalah himpunan untuk yang suka makan bakso. Pertama kita tulis adalah anggota yang 3 orang. Dia berada di luar himpunan karena dia sama sekali tidak suka salah satu pun, tidak suka soto maupun bakso, berarti dia di luar himpunan A dan B. Himpunan A dan B terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama yang di sebelah kiri adalah yang hanya suka makan soto saja. Karena yang sebelah kiri ini dia tidak termasuk ke dalam himpunan B, tidak termasuk ke dalam himpunan yang suka makan bakso. Yang berikutnya adalah yang di tengah. Yang di tengah ini adalah anggota dari himpunan A sekaligus B. Berarti dia suka makan soto dan juga suka makan bakso. Berikutnya adalah yang di sebelah kanan. Lingkaran B itu terdiri dari 2 bagian. Ada yang suka makan bakso dan juga sekaligus soto, yaitu X, tetapi ada yang suka makan bakso saja. Dia tidak suka soto. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah yang suka makan bakso saja. Ya, jadi kalau kita gambarkan dalam diagram pen secara utuh adalah seperti berikut ini. Ya, ada 3 orang siswa yang tidak suka kedua-duanya. Sementara berarti yang di dalam adalah 35 dikurang 3, yakni ada 32 orang siswa. Bagaimana perhitungannya? Kita lihat yang berikutnya. Ya. Kita lihat di sini ada 35 siswa yang tidak suka kedua-duanya ada 3 orang, berarti yang makan soto maupun bakso ada 35 dikurang 3, yakni 32. Sementara kalau kita hitung, yang suka makan soto itu ada 22, yang suka makan bakso itu ada 15. Kalau kita jumlahkan, dia ada 22 ditambah 15, yakni 37. Sementara yang di dalam lingkaran itu hanya ada 32. Berarti kalau kita selisihkan 37 dikurangi 32, berarti ada 5 orang dia yang dihitung, di A dihitung, di B juga dihitung, sementara orangnya cuma 1. Nah, berarti yang di tengah-tengah ini yang dihitung 2 kali, yaitu 5 orang. Dia ada di A, dia juga ada di B. Nah, sehingga yang ditulis di sebelah kiri itu adalah himpunan A yang anggotanya 22 harus dikurangi 5. Jadi yang di sebelah kiri tinggal 17. Sekarang yang di sebelah kanan untuk himpunan B. Himpunan B jumlah seluruhnya ada
15, tetapi ada 5 orang yang juga sudah masuk ke dalam himpunan A. Berarti sisanya adalah 15 dikurangi 5, yakni 10. Jadi yang tertulis di dalam diagram pen adalah 17, 5, 10, dan 3. Ini perhitungannya adalah sebagai berikut. NC ini adalah yang di luar A, B. Kemudian X ini adalah yang suka A dan B kedua-duanya. Kemudian ini adalah NA dikurangin NX adalah yang hanya A saja, dia tidak suka B. Dan yang NB dikurangi X adalah yang hanya B saja. Jadi B dikurangi yang suka A juga. Perhatikan contoh berikutnya. Dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Setelah ditanya ternyata ada 18 siswa gemar minum susu, 20 siswa gemar minum teh, dan 3 siswa tidak gemar kedua-duanya. Gambarlah diagram pennya. Yang perhatikan adalah pertama, jumlah siswa 35. Yang tidak suka kedua-duanya ada 3. Berarti yang di dalam lingkaran adalah 35 dikurang 3, yakni 32. Nah, berapa orang yang suka minum susu dan teh? Perhitungannya adalah 20 ditambah dengan 18 harus dikurangi dengan 32, yakni 38 dikurangi 32 sama dengan 6. Itulah 6 orang yang berada di tengah-tengah, yang suka susu sekaligus suka teh, suka kedua-duanya. Nah, sehingga yang di sebelah kiri dari kelompok yang minum susu itu adalah 18 dikurangi 6, yakni 12. Dan yang di sebelah kanan dari kelompok minum teh adalah 20 dikurangi 6 sama dengan 14. Inilah diagram pen yang kita hasilkan. Dalam satu kelas terdapat 40 siswa. Di antaranya 27 siswa gemar pelajaran matematika, 20 siswa gemar pelajaran bahasa Indonesia, dan 9 siswa gemar kedua-duanya. Gambar diagram pennya, tentukan banyak siswa yang tidak suka kedua-duanya. Nah, perhatikan. Dari 27 siswa yang gemar matematika, di sana karena ada siswa 9 orang yang suka kedua-duanya, maka harus dikurangi dulu 27 dikurangi 9, yakni 18. Kemudian yang bahasa Indonesia ada yang suka 9 orang, maka 20 dikurang 9 sama dengan 11. Nah, tinggal kita memperhitungkan apa ada yang di luar. Ternyata kalau kita jumlahkan yang di dalam itu 18 ditambah 9 ditambah 11 itu berjumlah 38. Sementara seluruh siswa ada 40, maka yang tersisa di luar adalah 40 dikurang 38 sama dengan 2 orang. Itulah 2 orang yang tidak suka kedua-duanya. Yang berikutnya soal yang keempat. Dalam suatu kelas terdapat 20 siswa gemar sepak bola, 12 siswa gemar bola voli, dan 5 siswa gemar keduanya. Dan 2 siswa tidak gemar keduanya. Gambarlah diagram pennya. Berapa banyak siswa dalam kelas tersebut? Perhatikan diagram pen yang kita buat ya. Pertama dengan perhitungan bahwa dari 20 siswa yang gemar sepak bola ada 5 siswa yang gemar kedua-duanya. Nanti 20 dikurang 5 sama dengan 15. Kemudian dari 12 siswa yang bola voli kita kurangi juga dengan 5, berarti ada 7. Nah, sehingga ada di sini pertama 2 siswa yang tidak gemar kedua-duanya. Ya. Kemudian ada 5 siswa yang gemar kedua-duanya. Kemudian ada 20 dikurangi 5, yakni 15. Kelompok siswa yang suka sepak bola saja, dan 7 orang yang suka bola voli saja. Sehingga jumlah seluruhnya adalah 15 tambah 5 tambah 7 tambah 2 sama dengan
29. Soal yang berikutnya, yang kelima. Hasil survei tentang acara televisi yang paling disukai warga yang usianya di atas 17 tahun di RT 05, Kelurahan Arjosari adalah 110 warga suka sinetron, 90 warga suka olahraga, 20 orang suka keduanya, dan 5 orang tidak suka keduanya. Gambarlah diagram pennya. Pertanyaan pertama, berapa banyak warga RT 05 Kelurahan Arjosari? Berikutnya, berapa banyak warga yang tidak suka pada acara sinetron? Berapa banyak warga yang tidak suka pada acara olahraga? Kita simak diagramnya. Pertama, dari 110 warga yang suka sinetron, ada 20 orang suka keduanya. Berarti 20 orang itu ada di tengah, di irisannya. Berarti 110 itu sudah diambil 20, yang tersisa adalah 90. Yang olahraga seluruhnya ada 90, tetapi di irisannya ada 20, maka 90 dikurang 20 sama dengan 70. Dan ada 5 orang yang tidak suka kedua-duanya, berarti dia di luar kelompok sinetron dan olahraga. Nah, inilah perhitungannya. Jumlah seluruh warga tersebut adalah 90 tambah 20 tambah 70 ditambah 5 sama dengan 185. Yang tidak suka sinetron berarti dia di luar lingkaran sinetron, yakni 70 ditambah 5 sama dengan 75. Dan yang tidak suka olahraga berarti dia di luar lingkaran olahraga, yakni 90 ditambah 5 sama dengan 95. Berikutnya adalah soal nomor 6. Diketahui S adalah bilangan cacah kurang dari 11. A adalah X, sedemikian sehingga X anggota dari himpunan P, di mana X adalah kurang dari 10 dan P adalah bilangan prima. Himpunan B anggotanya adalah 5, 7, dan 9. Pertanyaannya adalah, yang pertama, tentukan komplement dari A, yang kedua komplement dari B, yang ketiga komplement dari A irisan B, yang keempat komplement dari A gabungan C, dan yang kelima adalah A irisan dengan komplement A gabungan B. Bagaimana jawabannya? Kita lihat. Pertama, kita harus menentukan dulu siapa-siapa saja anggota dari himpunan S, anggota dari A, dan anggota dari B. Pertama, himpunan semesta S, bilangan cacah kurang dari 11, berarti dia dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anggota himpunan A, bilangan prima, kurang dari 10, berarti 2, 3, 5, 7. Kemudian himpunan B, 5, 7, 9. Dari ketiga himpunan ini baru kita tentukan komplement dari A adalah yang bukan anggota A dari himpunan S. Anggotanya A adalah 2, 3, 5, 7. Berarti yang bukan 2, 3, 5, 7 dari S adalah 0, 1, 4, 6, 8, 9, 10. Itulah anggota dari komplement A. Komplement B, B-nya sendiri 5, 7, 9. S-nya adalah dari 0 sampai 10, maka yang bukan B dari S adalah 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Pertanyaan C, komplement dari A irisan B. Kita harus cari dulu A irisan B-nya. Setelah itu baru kita cari komplementnya. A irisan B, di mana A-nya 2, 3, 5, 7 dan B-nya 5, 7, 9, maka A irisan B-nya adalah 5 dan 7. Sehingga yang ditanya adalah komplement dari A irisan B. Berarti tetap dari himpunan semesta yang dicari. Maka selain dari 5 dan 7, komplement A irisan B adalah 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. Berikutnya adalah komplement dari A gabungan B. Ya. Pertama kita cari dulu A gabungan B. A gabungan B-nya berapa? A gabungan B, A-nya 2, 3, 5, 7,
dan B-nya 5, 7, 9. Kalau digabung berarti 2, 3, 5, 7, 9. Nah, berapa komplemennya? Tetap dari himpunan semesta selain dari 2, 3, 5, 7, 9. Berarti anggotanya adalah 0, 1, 4, 6, 8, 10. Yang berikutnya adalah A irisan dari komplemen A gabungan B. Wah, ini irisannya dari A. Berarti A diiriskan dengan yang soal D. Ya, A-nya sendiri adalah 2, 3, 5, 7. Sedangkan komplemen A gabungan B adalah 0, 1, 2. Komplemen dari A gabungan B adalah 0, 1, 4, 6, 8, 10. Maka A irisan B-nya adalah, perhatikan, A dengan komplemen A gabung B. Ternyata tidak ada satupun anggota yang sama, berarti hasilnya adalah himpunan kosong. Oke ya, tidak ada satupun anggota yang sama, tidak ada anggota irisannya dari himpunan A 2, 3, 5, 7 dengan komplemen A gabung B 0, 1, 4, 6, 8, 10. Anggotanya adalah himpunan kosong. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Soal yang ke-7. Diketahui P anggotanya adalah kelipatan 3 kurang dari 20, kemudian Q anggota himpunannya adalah bilangan prima kurang dari 20, dan R adalah faktor prima dari 15. Manakah pernyataan yang benar dari berikut ini? Apakah P himpunan bagian dari Q, ataukah Q himpunan bagian dari R himpunan bagian dari Q, atau R himpunan bagian dari P? Perhatikan, kita akan mencoba menjawab. Kita tuliskan dulu anggota dari himpunan P. Kelipatan 3 kurang dari 20. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Anggota himpunan Q, bilangan prima kurang dari 20. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Anggota R adalah faktor prima dari 15, yakni 2. Anggota R adalah faktor prima dari 15, berarti 3 dan 5. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, maka yang benar dari pernyataan ini adalah 3 dan 5 itu ada di Q. Maka 3 dan 5 itu anggota R. Yang benar adalah R himpunan bagian dari Q. Kita berlanjut soal yang ke-8. Daerah manakah yang menyatakan komplemen dari A gabungan B? Di bawah ini kita perhatikan sebuah diagram pen terbagi menjadi 4 daerah. Daerah 1, 2, 3, dan 4. Manakah yang menunjukkan komplemen dari A gabung B? Kita perhatikan ya. Pertama, himpunan A, anggota wilayahnya adalah daerah 2 dan 3. Anggota B, wilayahnya adalah 3 dan 4. Kemudian wilayah 3 itu adalah A irisan B. Sementara kalau A digabungkan dengan B terdiri dari wilayah 2, 3, dan 4. Maka komplemen dari 2, 3, dan 4, komplemen dari gabungan A dan B adalah wilayah 1 ya. Yang bukan anggota A gabungan B, yang bukan 2, 3, dan 4 adalah wilayah 1. Oke, sekian penjelasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.